Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, minggu pertama bulan Maret, tanggal 3 tahun 2024. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Selective Hearing, yang akan kita ambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita awali dengan doa. Tuhan berbicara kepada kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang saat kami aplikasikan memerdekakan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyambutnya dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya memulai pembahasan firman Tuhan pagi hari ini, akan saya memberikan background mengapa saya memilih topik selective hearing ini. Hari-hari ini, sejak dulu kita mengenal perkataan Christ lives in me. Kristus hidup di dalam kehidupanku. Apakah ini hanya sekedar slogan atau ini nyata di dalam perilaku kita setiap hari, sehingga ini nyata terlihat oleh orang bahwa kita adalah pengikut Kristus yang dinyatakan melalui perbuatan kita. Sikap si jahat, iblis, setan, mereka bekerja lebih giat pada akhir-akhir ini, pada hari-hari ini, masuk ke sekolah, mempengaruhi para guru-guru, bahkan para profesor, mempengaruhi para politisi masuk ke dalam pemerintahan untuk mengubah segala sesuatu, melencengkan kebenaran dengan apa yang kita lihat pada hari ini. Di mana gereja berdiri pada hari ini? Apakah kita memilih hanya yang enak didengar telinga dan menutup telinga kita untuk kebenaran yang pahit, yang sakit terdengar di telinga? Pilihannya ada pada kita. Berdasarkan ini, saya memilih topik selective hearing yang akan kita mulai baca dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan bagi kita sekalian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Hidup dan mati. Aku, kata Rasul Paulus, berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini perintah. Yang ketiga, karena akan datang waktunya. Kalau kita gagal melakukan yang kedua ini tepat waktu ya. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini guru-guru palsu. Yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini. Dalam bukunya Illustration of the Bible, Truth, Henry Allen Ironside, atau disebut juga sebagai Harry Ironside, bercerita tentang seorang pria yang hendak menghadiri jamuan makan. Ia ingin mengenakan kemeja putih yang telah dipakainya pada acara sebelumnya. Baju itu digantung dan kemudian dia pengen pakai kembali. Lalu Henry mengamati kemeja itu dengan cermat. Apakah kemeja itu terlalu kotor untuk dipakai pada event kali ini? Istrinya memperhatikan apa yang dilakukan suaminya. Lalu sang istri berkata, "Ingat sayang, jika kamu ragu, jangan dipakai. Masalah selesai."
Problem teratasi. Solusi diberikan oleh istri. Pria itu lalu melemparkan kemeja ke keranjang cucian, bukan keranjang, ke keranjang cucian. Nasihat sang istri mengingatkan kita pada apa yang Rasul Paulus tulis dalam Roma pasal 14 ayat 14 sampai 23, yaitu untuk diam dan tidak bertindak pada saat bimbang. Prinsip itu dapat diterapkan untuk hal-hal yang menimbulkan pertanyaan di dalam hati nurani. Kita wajib menyelidiki hati nurani kita. Jika ragu, jangan. Atau jika bimbang, jangan. Karena Alkitab juga mengatakan barang siapa yang mendua hatinya, janganlah mengira mereka akan mendapatkan sesuatu. Karena orang yang mendua hati menyatakan bahwa dia tidak beriman. Karena itu diam, jangan bergerak mundur. Bimbang atau ragu, jangan. Jangan lakukan apapun itu. Hal-hal yang meragukan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 berkenaan dengan daging dan anggur yang dianggap najis oleh sebagian orang. Tetapi tidak bagi sebagian orang lainnya. Roma 14 ayat 14 dan ayat 21 menceritakan tentang hal ini. Jika seseorang melakukan sesuatu dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ragu, maka tindakannya itu tidak berdasarkan iman, sehingga merupakan suatu dosa. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman, karena bimbang dan ragu, dosa, kata Alkitab. Roma 14 ayat 23. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa tidaklah benar melakukan sesuatu yang membuat saudara kita di dalam Kristus tersandung, tersinggung, atau menjadi lemah imannya. Roma 14 ayat 21. Kita tidak boleh memberikan dalih kepada orang-orang Kristiani untuk melanggar hati nurani mereka. Saat dihadapkan pada berbagai tindakan yang menimbulkan pertanyaan dan masalah di dalam hati nurani, kita dapat menghadapinya dengan baik dengan menerapkan petunjuk ini. Jika ragu, jangan. Atau jika bimbang, jangan. Jangan lakukan. Diam, hening. Saya ingat satu kali, seorang bapak bertanya kepada saya setelah dia bertobat, pindah dari agama yang lain, percaya kepada Tuhan Yesus. Lantas dia melemparkan pertanyaan ini kepada saya. Pari, katanya, apakah dosa kalau saya memakan daging babi? Itu pertanyaan dia. Saya mengulas pertanyaan ini, apa yang dipikirkan orang ini kira-kira di dalam pikirannya? Mengapa dia mengajukan pertanyaan, apakah dosa kalau dia memakan daging babi? Artinya ada keraguan di dalam pikirannya. Lantas saya bertanya, sebelum Anda bertobat, apakah Anda percaya Anda berdosa saat Anda memakan daging babi yang dihalalkan oleh Yesus Kristus? Ya, saya merasa sangat berdosa. Apakah hari ini setelah Anda menyatakan diri Anda sebagai pengikut Kristus dan beriman kepada Kristus, Anda masih merasa berdosa jika Anda makan daging babi? Dia jawab, iya, perasaan itu masih ada di dalam hati saya. Jika itu keadaannya Anda bimbang dan ragu, jangan dimakan. Sampai Anda merasa yakin bahwa Anda tidak berdosa pada saat Anda memakan daging itu. Jadi nasihat saya sama seperti ini. Anda bimbang, Anda ragu, jangan. Karena itu dosa. Ini ayat yang, bukan ayat, kalimat yang seperti ini, anjuran yang seperti ini, saya dengar juga istri saya beberapa kali, bahkan sering mengatakan ini. Saat bimbang, diam. Saat ragu, diam. Jangan lakukan ini. Mundur, jangan buat keputusan. Heningkan diri. Diam sebentar. Jangan berkata-kata, jangan mengambil tindakan. Ini suatu nasihat yang baik. Suatu kalimat sederhana dapat menghindarkan kita dari banyak kesulitan. Yaitu jika ragu, jangan. Jika bimbang, jangan. Diam. Ini sebuah nasihat yang baik yang dapat kita praktekkan pada hari-hari ini. Banyak kejadian yang kita lihat di depan mata kita pada hari ini terhadap pengajaran-pengajaran yang menyesatkan.
hanya karena supaya dibenarkan secara politik. Kita harus mundur dan melihat, mencek ke dalam buku manual yang disebut Alkitab, apakah ini setara, sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Jika itu melenceng, jangan dikerjakan. Diam kalau kita masih kurang pengetahuan tentang hal itu, selidiki terlebih dahulu sebelum membuat pernyataan atau sebelum mengambil tindakan. Dengan demikian kita tidak bersalah. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan secara aktif dan terperinci memberikan arahan kepada Timotius, anak didik dan anak rohaninya, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat kedua. Beritakanlah firman, ini aktif nih, kerjakan ini katanya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi di dalam pengajaran Alkitab, Timotius diberikan perintah bukan hanya sekedar memberitakan kebenaran, tapi berani berdiri di atas kebenaran dengan menyatakan yang benar adalah benar, dengan menegur apa yang salah. Ini termasuk tugas bukan bagi seorang penginjil, tapi juga bagi seorang pendeta yang mengembalakan jemaat. Wajib memberikan teguran di dalam hal ini, karena ini adalah sebuah kebenaran yang tertulis, tercatat di dalam Alkitab. Apapun resiko yang akan dihadapi oleh si penegur, itu merupakan bagian daripada fungsi jabatan sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan. Tegurlah dan nasihatilah. Jika kita tidak melakukan hal ini, kita berdosa berdasarkan ketentuan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jadi, jangan sampai kita membenarkan apa yang salah, sekalipun kita tahu itu sebuah kejahatan. Jangan membenarkan yang salah. Katakanlah ya jika iya, katakanlah tidak jika tidak. Alkitab juga mencatat selebihnya berasal daripada yang jahat. Tuhan hanya menciptakan wanita dan pria, pria dan wanita. Tidak ada yang lain, dan kita harus berani berdiri di atas kebenaran ini agar kita benar di hadapan Tuhan. Apa artinya? Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya dari 2 Timotius 4 ayat kedua tadi. Artinya apa itu? Jika engkau akan menulis surat terakhirmu, surat terakhir untuk sahabatmu, apa yang akan kau tulis? Atau pesan apa yang ingin disampaikan kepada anggota keluarga jika itu adalah surat yang terakhir? Dalam 2 Timotius, kita bisa melihat kata-kata terakhir Paulus kepada Timotius, anak didik dan anak rohaninya ini. 1 Timotius 1 ayat yang kedua mencatat juga tentang hal ini. Dalam pasal yang keempat, dari 2 Timotius, Paulus memberikan serangkaian nasihat kepada Timotius, anak didiknya ini, yang mendorong Timotius untuk setia dan berdiri teguh pada kebenaran tentang Allah dan tentang Yesus Kristus. Paulus memerintahkan Timotius untuk siap, sedia, baik atau tidak baik waktunya, agar ia tetap setia dalam perwartaan firman Tuhan. 2 Timotius 4 yang kedua. Hal ini jarang terjadi pada hari ini. Lebih banyak kita bersikap defensif, mencari alasan. Pelan-pelan aja. Padahal kita enggan. Padahal kita takut. Padahal kita malu. Dalam hal ini. Instruksi Paulus kepada Timotius tercatat dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Di hadapan Allah. Artinya dia memberi kenyataan ini di hadapan Allah. Dia mempergunakan Allah sebagai pribadi yang tertinggi. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada kamu, Timotius, artinya juga kepada kita sekalian membaca firman ini, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kewajiban kita itu adalah memberikan teguran. Apakah yang bersangkutan mau ditegur atau tidak? Bukan bagian kita, bukan wewenang kita. Kalau mereka pergi dan marah akibat ditegur, bukan wewenang kita, itu bagian mereka. Dan kita tidak berhak melakukan apapun. Bagian kita adalah memberi teguran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang lainnya di luar kontrol.
perkataan di sini siap, dalam siap sedialah, ini berarti apa? Kata yang diterjemahkan siap berasal dari kata Yunani yang berarti mengambil sikap posisi berdiri seperti tentara dalam keadaan siap. Berdiri, siap melakukan tugasnya. Idenya adalah untuk selalu bersiap dalam arti siap bertugas, siap berangkat, siap diutus, siap mati. Bagi tentara, siap mati membela negara. Bagi pengikut Kristus, siap mati membela kebenaran yang adalah firman Tuhan. Kata tersebut juga membawa konotasi urgensi dalam bahasa aslinya. Contoh yang baik adalah seorang prajurit yang berdiri dengan penuh kesiagaan, penuh perhatian, dan siap membantu kapan saja, di mana saja. Timotius harus siap sedia setiap waktu, baik atau tidak baik waktunya. Ia harus senantiasa siap melakukan tugas apapun yang Allah perintahkan kepadanya selaku prajurit Kristus, selaku hamba Kristus. 2 Timotius 4 ayat yang kedua tadi. Nah, dalam bahasa aslinya, ini perjanjian baru, jadi dalam bahasa Yunani, kata baik atau tidak baik waktunya, kata baik atau tidak baik waktunya ini berarti setiap saat, kapan saja, baik dalam keadaan nyaman atau tidak nyaman, kita harus tetap melakukan kewajiban kita. Kata baik secara harfiah berarti saat yang tepat, dan tidak baik berarti dari kata yang sama, tetapi dengan awalan yang berbeda, sehingga memberikan arti yang berlawanan, arti dengan berarti pada saat yang kurang tepat. Saat yang tepat, saat yang kurang tepat, tetap saja kita harus memberitakan firman Tuhan di dalam hal ini. Karena pemberitaan firman Tuhan itu telah di-approve dan tercatat di dalam Alkitab. Kita nggak perlu menunggu Tuhan lagi sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, itu waktu Tuhan sudah. Baik atau tidak baik waktunya. Itu God's timetable. Perintah. Kata waktu yang tepat juga ditemukan dalam Markus 14 ayat yang ke-11. Di mana Yudas Iskariot sedang mencari waktu yang tepat. Artinya Yudas Iskariot sedang mencari kesempatan yang baik untuk mengkhianati Yesus. Perkataan yang sama digunakan di sana. Dengan siap setiap saat, baik atau tidak baik waktunya, Timotius siap untuk melakukan tugas-tugas yang Paulus tentukan sebagai anak didiknya, sebagai anak rohaninya. Yaitu sesuai dengan perintah Tuhan untuk memberitakan firman. Memberikan koreksi, artinya menegur, menyatakan apa yang salah, dan menegur serta menasihati. Bukan hanya sekedar menegur, tapi memberikan solusi dalam bentuk nasihat. 2 Timotius 4 yang kedua tadi. Harus ada nasihatnya. Bukan sekedar menegur tanpa nasihat, meninggalkan orang dalam kebimbangan. Nggak bisa begitu. Timotius harus melakukan hal-hal ini. Entah itu nyaman atau tidak nyaman baginya. Menegur orang itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak nyaman. Karena si penegur menjadi orang busuk. Si penegur menjadi orang jahat. Si penegur menjadi dibenci orang. Tapi dia harus melakukan tugas ini. Enak atau tidak enak, tugas peneguran ini diletakkan pada bebannya. Guru juga demikian. Guru yang menegur murid-murid yang berbuat kesalahan. Bermain di dalam kelas misalnya, atau tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Enak atau tidak enak, dia tetap harus melakukan ini. Menjadi guru yang dibenci karena banyak teguran, karena muridnya bandel, tetap harus dilakukan. Dalam keadaan apapun, ia harus siap mewartakan kebenaran firman Tuhan. Itulah tugasnya sebagai seorang pendeta, terlepas dari perasaan pribadinya atau reaksi para pendengarnya. Sebagai orang tua demikian juga, harus memberikan teguran-teguran kepada anak-anak mereka. Dianggap jahat, dianggap mak lampir, nenek sihir, dan sebagainya oleh anak-anak. Terlepas dari itu semuanya, orang tua tetap harus memberikan teguran dan memberikan solusi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak. Ini tugas. Jika orang tua tahu memberikan ini, mereka akan mudah mengerti pada saat pimpinan rohani memberikan teguran-teguran juga di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan teguran ini perbaikan dapat dilakukan
dan anak-anak juga melihat akan hal tersebut, sebuah perubahan terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Bagaimanapun tidak enaknya, tugas seperti ini tetap harus dilaksanakan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Seperti Timotius, kita diperintahkan untuk selalu siap sedia melaksanakan pekerjaan Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15, 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Sangat mudah untuk clock in dan clock out iman kita. Maksudnya apa ini? Clock in dan clock out. Masuk gereja kita clock in. Kita beriman selama 1 jam 2 jam di gereja. Setelah itu kita clock out, kita keluar dari gereja, lupa mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita di dunia luar. Mudah ya, clock in, clock out. Di hadapan teman-teman gereja, di hadapan teman-teman Kristen lainnya, kita clock in kembali untuk menyatakan kemunafikan ini. Clock in, clock out. Iman kita itu kita perlakukan sedemikian rupa. Secara keliru kita percaya bahwa kita mewakili Tuhan di gereja, tetapi tidak sepanjang minggu, tidak setiap hari. Ini bukanlah suatu pilihan bagi Timotius, dan ini bukanlah suatu pilihan bagi kita untuk clock in dan clock out, bermain dengan iman itu, bermain dengan identitas Kristen Yesus yang kita akui hidup di dalam kehidupan kita. Jika kita seorang Kristen, kita berdasarkan Alkitab adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Entah kita berbicara kepada orang banyak atau melakukan kegiatan lain, kita harus senantiasa siap, baik atau tidak baik waktunya, untuk menyatakan pujian dan kebenarannya kepada dunia yang menyaksikannya. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa maksud 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketiga? Dengan memuaskan keinginan telinga. Rasul Paulus menulis peringatan bagi gereja. Karena akan datang waktunya. Nah, sebelum waktunya datang, lakukan dulu ini. Ada preventif. Supaya orang ini dipersiapkan. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. New King James Version menerjemahkan 2 Timotius 4 ayat 3 ini sebagai berikut. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears. They will heap up for themselves teachers. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan itching ears atau gatal telinga ini secara harfiah berarti gatal. Seperti kita gatal, merasakan gatal digigit nyamuk atau apa saja. Sehingga akibat gatal ini kita melakukan tindakan apa? Menggosok, menggaruk, menggelitik. Rasanya gitu ya. Gatal di sini artinya digosok, digaruk, digelitik. Nah, menginginkan telinga untuk digelitik berarti menginginkan telinga merasakan sesuatu yang enak, mengalami pijatan yang enak dan nyaman daripada pesan-pesan khotbah yang mempesona daripada menantang. Kata-kata yang enak saja, bahwa kamu akan diberkati, sekalipun kamu berdosa, kamu tetap diberkati. Enak didengar telinga, tapi itu bukan kebenaran. Menghibur daripada membangun. Membangun kita harus memberikan teguran. Dan menyenangkan dengan kata-kata yang enak didengar telinga atau memuaskan keinginan telinga daripada berkhotbah tentang kebenaran yang menyakitkan bagi telinga yang mendengar.
Berapa banyak kita dengar, kalau kamu menjadi orang Kristen masalahmu hilang sendiri. Kebohonganlah. Tidak pernah tertulis di dalam Alkitab seperti itu. Orang-orang yang Paulus peringatkan, seperti dikatakan oleh seorang komentator, akan mempunyai telinga yang harus terus-menerus dirangsang oleh kebenaran yang membuat terjaga bagi orang yang mendengarkannya. Sekali nggak mempan, dua kali nggak mempan, terus aja diberitakan kebenaran itu. Whoops, hari kok lainnya terbangun, terjaga dia. Selama ini nggak pernah, masih tertidur. Boom, satu hari dia terjaga dan membuat perubahan sesuai dengan pertobatannya. Ini luar biasa. Saya membuat catatan di sini, itching ears atau telinga gatal dalam bahasa Indonesianya ya. Seperti yang tertulis dalam versi New King James Version itu itching ears ya. Diterjemahkan sebagai memuaskan keinginan telinga. Memuaskan keinginan telinga. Itu yang tertulis dalam kitab Injil Bahasa Indonesia terjemahan barunya. Memuaskan keinginan telinga. Yang enak didengar telinga. Itching ears. Telinga gatal adalah istilah yang digunakan dalam 2 Timotius 4 versi New King James Version untuk menggambarkan individu yang mencari pesan dan doktrin yang membenarkan gaya hidup mereka sendiri dan bukannya mengikuti ajaran para rasul. Kalau ini bertentangan dengan Alkitab sesuai dengan pengajaran para rasul maupun pengajaran Yesus Kristus, mereka akan menghadiri guru-guru palsu yang sepakat dengan mereka dan membayar mereka agar membicarakan atau mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang ingin mereka dengarkan. Ini menyesatkan. Di hadapan takhta suci nanti tidak dapat dibenarkan juga. Tetap aja salah. Kesalahan pilihan mereka, maka mereka juga bertanggung jawab atas pilihan mereka tersebut. Konsekuensi berjalan. Telinga gatal adalah kiasan yang mengacu pada keinginan, pada kebutuhan atau kemauan seseorang. Keinginan-keinginan inilah yang mendorong seseorang untuk mempercayai apapun yang ingin dipercayainya dan bukan kebenaran yang sesungguhnya. Ketika orang mengalami telinga gatal, mereka memutuskan sendiri apa yang benar, apa yang salah, dan mencari orang lain, para guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, untuk mendukung gagasan mereka, untuk mendukung apa yang mereka percayai dalam hati mereka, sekalipun itu bertentangan dengan kebenaran firman. Telinga gatal berkaitan dengan apa yang terasa enak atau nyaman didengar telinga. Dan kata-kata yang disampaikan para guru-guru palsu ini memiliki kemampuan untuk menggaruk telinga si pendengar yang sedang gatal. Dan karena itu memberikan rasa nyaman karena gatalnya hilang. Buat sementara sampai gatal telinga yang berikutnya timbul lagi. Kata-kata yang disampaikan para guru-guru palsu ini bukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran yang sesungguhnya seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa sakit di telinga yang mendengarkannya. Nah, sekarang mereka mencari guru-guru palsu, menghadirkan untuk menceritakan sesuatu yang enak didengar mereka. Nah, kemudian mereka menceritakan bahwa guru-guru ini baik adanya. Kita melihat ini. Raja Yehosafat misalnya, hadirkanlah seorang nabi yang benar. Dia ingin mendengar tentang kebenaran. Itu dia, tertulis juga di sana. Berapa sering kehadiran nabi-nabi yang benar, guru-guru yang benar yang memberikan kritikan-kritikan tajam terhadap perbuatan, tindakan yang tidak benar. Dibenci. Bahkan nabi dipenjarakan, dikurung di bawah tanah, dan sebagainya. Itu resiko terhadap teguran-teguran yang diberikan. Yohanes Pembaptis dikategorikan juga sebagai seorang nabi. Kepalanya lepas daripada badannya. Karena waktu ia memberikan teguran kepada Raja Herodes, waktu ia mengatakan, tidak pantas bagimu untuk mengambil istri saudaramu. Hilang kepalanya. Peringatan Paulus adalah bahwa suatu hari kelak gereja akan menampung orang-orang yang memiliki telinga gatal
Artinya mereka hanya memilih guru-guru yang dapat memberikan kata-kata yang dapat memuaskan keinginan telinga mereka. Artinya guru-guru ini tidak memiliki kebenaran yang dapat memerdekakan untuk disampaikan kepada orang-orang yang memiliki telinga gatal. Dia siapkan hanya sesuatu yang enak didengar telinga. Di dalam hal ini. Hari-hari ini sudah banyak gereja seperti itu. Jemaat mereka puluhan ribu. Banyak, besar pengikut. Mereka adalah guru-guru dan nabi-nabi palsu yang dibayar untuk menyampaikan pesan bohong untuk menyenangkan telinga mereka yang hadir dalam tanda petik kebaktian tersebut. Jemaat dengan telinga gatal biasanya tidak boleh ditegur dan tidak mau ditegur. Dan jika ditegur, reaksi mereka akan menimbulkan atau meninggalkan kesan bahwa pendeta tersebut tidak benar dan jahat karena ditegur. Dan mereka akan mengambil tindakan meninggalkan gereja lokal setempat dengan menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Ini konsekuensi bagi pendeta yang memberikan teguran. Siapkah kita sebagai gembala untuk memberikan teguran terhadap yang salah? Apapun konsekuensinya. Mereka yang telinganya gatal hanya menginginkan guru yang bisa meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Guru yang mengatakan, damai, damai, nggak perlu khawatir. Ketika tidak ada kedamaian tersebut. Nah, itu tertulis dalam Yeremia 6, ayat yang ke-14. Ketika ada permintaan akan sesuatu, pemasoknya pun tidak jauh. Paulus mengatakan bahwa tidak hanya akan ada permintaan akan pesan-pesan yang lebih sederhana dan dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan si pendengar, namun akan ada sejumlah guru-guru, sejumlah besar guru yang bersedia memberikan bantuan tersebut dan menjauhkan orang dari doktrin yang sehat, menjauhkan orang dari pengajaran yang sehat. Mereka dijauhkan. Pada saat pengajaran yang tidak sehat dilemparkan, diberikan, orang dijauhkan daripada hadirat Tuhan. Saat orang jauh dari hadirat Tuhan, orang itu pun di luar payung rohani yang dapat Tuhan berikan. Kita banyak melihat hal ini. Waktu Joshua mengelilingi tembok Yeriko 7 kali sampai runtuh. Sebelumnya, para pengintai bertemu dengan Rahab. Alkitab mencatat Rahab ini sebagai seorang pelacur. Dan diberitahu di sana, ikatkan pita merah ini pada pintu rumahmu. Waktu melihat siapapun yang ada di dalam rumah itu, tetap selamat. Keluar dari sana, kami tidak bertanggung jawab karena engkau lepas daripada tudung atau payung perlindungan rohani ini. Kita keluar daripada payung perlindungan Tuhan dengan mengasingkan diri kita, menjauhkan diri kita dari Tuhan, kita akan celaka. Karena itu Wahyu 3:19 mengatakan, relakanlah dirimu. Tuhan mengatakan barang siapa yang kukasihi, dia akan kutegur dan kuajar. Relakanlah dirimu dan bertobatlah. Jangan sampai meninggalkan payung rohani ini dan celaka karenanya. Saya membuat catatan di sini. Orang yang memiliki telinga gatal akan lari menjauhi kebenaran yang disampaikan dengan tajam. Karena kebenaran yang sejati akan sangat menyakiti telinga yang mendengarnya. Dan mereka yang datang untuk mendengarkan kebenaran akan bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Perhatikan aja, periksa hati kita. Kita secara sadar atau membangkitkan kesadaran kita 100% sebelum kebaktian mulai bahwa kita akan hadir di dalam kebaktian ini untuk mendengarkan firman. Artinya kita harus mampu mempersiapkan diri kita menerima kebenaran absolut sekalipun itu menyakitkan. Jika kita tidak siap terhadap hal ini, jika bimbang dan ragu, katanya tadi dari awal khotbah ini, jangan. Artinya kamu belum siap untuk menjadi pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus siap di dalam segala hal. Tadi telah kita bicarakan tentang perkataan siap ini. Bukti saat ini mengenai orang-orang
yang memiliki telinga gatal mencakup populernya pesan-pesan bahwa orang tidak perlu berubah, orang tidak perlu bertobat, seolah-olah pertobatan sudah ketinggalan zaman, bahwa manusia pada dasarnya baik, bahwa Tuhan berlimpah dengan kasih sayangnya untuk menghakimi siapapun, dia tidak akan. Bahwa salib dengan darah yang tercurah di atasnya sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi hari ini. Dan bahwa Tuhan ingin anak-anaknya sehat, kaya raya di dunia ini, bebas pencobaan. Itu yang dikumandangkan. Pengajaran yang salah. Ketika orang-orang mengabaikan kebenaran tentang dosa dan penghukuman, mereka mengabaikan kebutuhan mereka akan pertobatan dan akan kebutuhan menerima pengampunan dari Yesus Kristus atas dasar pengorbanannya di kayu salib yang membayarkan upah dosa kita. Dan keinginan akan gagasan-gagasan yang baru dan lebih segar tumbuh. Walaupun tidak ada yang baru di dunia ini, di bawah kolong langit ini, nggak ada yang baru. Pengkhotbah 1:9-10 disertai dengan kerinduan untuk merasa nyaman dan diterima apa adanya dengan siapa mereka bergaul dan di mana mereka berada. Dan Tuhan mengatakan, langit bumi ini berlalu suatu saat, tapi firman-Ku kekal. Jadi tidak ada yang dapat mengatakan bahwa firman Tuhan itu sudah tidak ada relevansinya lagi pada hari ini. Sebuah pengajaran yang sesat. Jangan didengarkan pengajaran yang sesat seperti itu. Karena itu, Acts 17:11, New King James Version, seperti orang-orang Yahudi Berea, terus-menerus membaca Alkitab dan merenungkan untuk mencocokkan apakah pengajaran-pengajaran yang mereka dengar setiap hari itu merupakan sound doctrine, pengajaran yang sehat. Itu tanggung jawab si pendengar untuk melakukan tugasnya menyelidiki Alkitab setiap hari. Pesan-pesan yang menggelitik telinga dapat memenuhi banyak gereja. Mereka akan menjual banyak buku dan mereka akan muncul dengan pengajaran-pengajaran mereka yang menyesatkan di kabel TV, di radio-radio maupun media-media lainnya. Hari-hari ini pun banyak gereja yang mendengungkan kasih yang semu dalam arti untuk tidak menegur orang yang hidup dalam dosa amoral. Gereja bahkan menganjurkan untuk menerima orang-orang seperti ini tanpa memanggil mereka untuk bertobat sesuai dengan apa yang didengungkan oleh Alkitab. Saya pernah mendengar seorang pendeta dari mega church yang mengatakan hal-hal seperti ini. Biarkan aja, dunia sudah menghakimi mereka, kita biarkan mereka. Pengajaran yang salah. Beberapa pengikut Yesus yang mula-mula mengeluhkan ketika Yesus menyampaikan bahwa ia adalah roti hidup yang turun dari surga, menganggap bahwa pernyataan Yesus ini terlalu keras dan dapat menyinggung banyak orang. Dalam pengertian, dia seorang tukang kayu mengajarkan kanibalisme karena dia mengatakan, I'm the bread of life. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman, dikatakannya. Mana membawa engkau kepada kematian yang telah dimakan oleh nenek moyangmu. Tapi tubuhku ini yang benar-benar daging akan mengantarkan kamu kepada kehidupan yang kekal. Orang marah karena dia mengatakan ini tanpa mengerti pesan akan penyalipan yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam pernyataan, akulah roti hidup yang turun dari surga ini. Setiap makanan yang kita punya, kita telan bersatu menjadi energi. Yesus mengatakan tubuhnya adalah makanan, darahnya minuman. Dia ingin kita bersatu dengan pengorbanannya di kayu salib. Inilah bentuk iman yang disampaikan dalam pengertian-pengertian perumpamaan seperti ini. Tentang hal ini tertulis dalam Yohanes 6:60. Sesudah mendengar semuanya tentang pernyataan Yesus, akulah roti hidup yang turun dari surga, banyak murid-muridnya berkata, Guru, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Yohanes 6:66. Menjauh dari kenyataan pahit itu mudah dilakukan. Yesus juga bertanya, kamu juga mau pergi? Sekalian aja pergi, nggak ada masalah. Petrus mengatakan, engkau sumber kebenaran itu, kepada siapa lagi kami harus pergi? Dia mengerti tentang hal ini. Di gereja postmodern saat ini,
kita melihat banyak orang meninggalkan kebenaran yang sulit. Kebenaran absolut ini sangat sulit dicernakan. Tidak sesuai dengan abad 21. Beberapa gereja yang dahulu memberitakan doktrin sehat kini mengajarkan kejahatan yang dikutuk Alkitab sebagai hal yang dapat diterima. Beberapa pendeta takut untuk berkhotbah tentang bagian-bagian tertentu dari Alkitab. Mereka skip, nggak mau membicarakan dosa. Para feminis Kristen menyangkal Allah sebagai Bapa Surgawi dan menyebutnya sebagai perempuan menggunakan artikel she instead of he. Penghinaan. Kristen sesama jenis tidak hanya disambut tanpa pertobatan dalam persekutuan gereja, tetapi juga di mimbar. Mimbar diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam tanda semu. Tidak ada kebenaran selama mereka diberikan kesempatan untuk menggunakan pulpit yang kudus yang adalah milik Allah. Kebenaran Alkitab diselencengkan secara terang-terangan. Dan mereka tidak merasa malu apalagi merasa bersalah. Gereja yang memilih diam dan menutup sebelah mata pada hakikatnya juga mengambil bagian yang sama besar dalam membiarkan kebenaran diselencengkan. Dan pada akhirnya mereka juga dikategorikan sebagai penjahat. Menutup mata terhadap kejahatan adalah kejahatan pada prinsipnya. Gereja seperti ini tidak bebas dari konsekuensi pada hari penghakiman. Sikap gereja bagi mereka yang memilih telinga gatal ditemukan dalam ayat yang sama di 2 Timotius 4 ayat 2 tersebut. Beritakanlah firman secara keseluruhan maksudnya. Siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekalipun kamu diejek, dibenci akibat memberitakan kebenaran, menegur apa yang salah, tetap lakukan. Ini adalah tugas mulia yang dilakukan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Itu Rasul Paulus mengatakan demikian. Dan itu berisi semua elemen yang diperlukan untuk melawan godaan yang menggelitik telinga. Apa itu? Memberitakan firman dalam segala keadaan dan kondisi. Menegur dan menasihati yang salah. Isi khotbah harus berupa firman Tuhan yang tertulis yang terdapat di dalam Alkitab. Dan harus diberitakan pada saat nyaman maupun tidak nyaman. Hal ini membutuhkan kesabaran yang besar dan pengajaran yang cermat. Namun doktrin yang sehat tidak sia-sia dan harus diajarkan. Mana jatuh pada malam hari yang lalu saya katakan sebagai lambang kegelapan rohani. Yesus pun turun ke dunia ini pada saat kegelapan rohani terjadi untuk menyinari yang gelap sehingga sang terang dunia ini dapat disebarkan. Mana jatuh di tanah. Pilihannya dapat diambil, dipungut, atau diinjak. Yesus datang ke bumi. Pilihannya dapat diterima atau ditolak. Mana dalam bentuk bulat, putih warnanya. Yesus datang sebagai orang yang miskin, kecil, lahir di kandang domba. Putih, dia purity. Kita melihat akan tanda-tanda ini dinyatakan oleh Yesus yang datang dalam kegelapan untuk menyinari. Dia berbicara secara keras dan tegas. Yang tidak bertobat tidak pernah akan dapat diselamatkan. Apakah kita akan bermain dengan pengajaran yang sehat seperti ini? Tanggung jawabnya pada kita selaku pengajar. Upaya gereja untuk mengatur tingkat kenyamanan para pendengarnya tidak pernah boleh menjadi prioritas di atas pemberitaan firman Tuhan. Nanti orang tersinggung lah. Rasa takut menyinggung perasaan manusia tidak akan pernah bisa menggantikan rasa takut menyinggung Tuhan karena gagal memberitakan kebenaran firman Tuhan sehingga orang tersebut tetap hidup di dalam dosa. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ini? Orang yang menolak untuk memberitakan firman tersebut. Saya nggak mau melakukan ini.
Sebaliknya, gereja harus mengikuti teladan para rasul seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4:2 tadi. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Lebih baik dibenci manusia karena melakukan kebenaran daripada dicintai karena melakukan kesalahan. Gereja saat ini lebih dari sebelumnya perlu mengkaji ulang ajaran-ajaran yang didukungnya. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut ini selaku gereja. Apakah ajaran kita benar-benar berasal dari Tuhan atau sekedar ingin memenuhi apa yang enak didengar telinga para pendengar yang hadir dalam sebuah kebaktian? Apakah itu? Bukankah Injil kemakmuran merupakan suatu pengajaran yang enak didengar telinga pendengarnya? Yang kedua, apakah kita berdiri di atas landasan Alkitabiah yang kokoh? Atau apakah kita membiarkan dunia mempengaruhi pemikiran kita? Yang ketiga, sudahkah kita menjaga diri kita dari siasat setan untuk memberikan ajaran yang tidak sehat seperti Injil kemakmuran? Yang keempat, apakah kita menjaga diri kita tidak bercocok celah menjelang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan mempersiapkan jemaat ini agar mereka tidak tertinggal pada waktu sangkakala tersebut berbunyi. Kenyataannya adalah Allah tidak pernah peduli terhadap apa yang enak didengar telinga. Sebaliknya Allah ingin agar melalui pengajaran yang sehat yang disampaikan gereja, kita berubah melalui pengajaran sehat tersebut menjadi serupa dengan anaknya. Roma 12 ayat 2, 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Sikap kita dari Restoration Christian Church adalah memberikan pengajaran yang sehat dan benar, sekalipun ditolak. Karena saya selaku gembala di sini tetap masih percaya untuk memberitakan bahwa neraka itu panas, bahwa kebenaran itu absolut, surga itu nyata. Kebenaran seperti ini dapat memenuhi gereja atau mengosongkan gereja. Nggak ada masalah. Yang penting kita wartakan kebenaran. Gereja harus berani tampil beda dan bukan hanya sekedar mengajarkan apa yang enak didengar telinga saja. Sebaliknya gereja harus tampil untuk memberitakan pengajaran yang sehat. Karena akan datang waktunya tadi dikatakan orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 tadi. Ya, yang kedua. Apa artinya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat dalam 2 Timotius 4 yang ketiga? Apa artinya itu? Paulus memperingatkan Timotius, seorang penatua gereja di Efesus, karena akan datang waktunya ketika orang-orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya. Waktu ayat ini diturunkan, itu belum terjadi. Karena itu dia katakan akan datang waktunya. Hari ini waktu itu telah datang dan dia ada di depan kita. Gagasan tentang pengajaran yang memuaskan keinginan telinga berkaitan dengan mentolerir, memberikan toleransi atau menyetarakan pengajaran yang tidak sehat dengan mengesampingkan pengajaran yang sehat dengan memberikan pulpit kepada guru-guru palsu tersebut. Saya menolak hal ini. Dengan kata lain, jemaat akan menolak mendengarkan apa yang sehat dan benar, hanya mau apa yang enak didengar telinga. Ini salah. Mereka akan menjadi tidak toleran terhadap kebenaran yang diajarkan melalui pengajaran yang sehat. Dan inilah yang kita lihat hari-hari ini terjadi. Janganlah kita harus menerima mereka. Mereka juga diciptakan dalam rupa dan wajah Allah. Betul. Tapi Allah tidak pernah menciptakan dosa yang mereka pilih. Tidak pernah. Itu pilihan mereka untuk hidup di dalam dosa. Dan Alkitab berkata kita wajib menegur tindak tanduk mereka, pilihan mereka yang salah. Dan memberikan solusi dengan cara yang baik. Mengarahkan mereka bahwa Allah menciptakan manusia
pria dan wanita. Pilihan untuk menjadi sesama jenis adalah pilihan. Itu dosa yang tidak diciptakan oleh manusia, tapi dilakukan atas dasar pilihan manusia berdasarkan free will. Sebelum peringatan tersebut, Paulus menetapkan sumber dan kegunaan kitab suci. Kitab suci berasal dari Tuhan. Artinya diilhami oleh Roh Kudus kepada orang-orang kudus yang menuliskan kitab suci ini. Kitab suci dituliskan dalam kurun waktu sekitar 1.500 tahun di 3 benua yang berbeda. Asia, Afrika, dan Eropa. Dan Alkitab ini ditulis oleh 40 lebih author. Ya, dan bermanfaat dari 2 Timotius 3:16 untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Itu tertulis dalam 2 Timotius 3 yang ke-16. Baca itu. Dan di sini dalam 2 Timotius 4 ini dinyatakan, lakukan ini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena sebagai orang percaya, mereka diperlengkapi dengan manual yang disebut Alkitab. Kalau kita mengikuti manual ini, Alkitab ini, maka kita sesungguhnya dipersiapkan untuk segala sesuatu yang baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Pendewasaan dan pembekalan ini bertujuan agar orang percaya dapat menyelesaikan setiap pekerjaan baik yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Paulus menasihati Timotius agar siap memberitakan atau mewartakan kitab suci setiap saat. Menasihati dan mengoreksi orang lain dengan mempergunakan firman Tuhan. Timotius harus mempelajari, mengamalkan, artinya mempraktekkan, dan kemudian mengajarkan kitab suci. Sangat berbahaya jika kita hanya tahu mengajarkan, tapi tidak tahu mempraktekkan kebenaran yang kita ajarkan tersebut. Ini yang Yesus katakan kepada para muridnya. Kalau kamu mau mendengarkan orang Farisi mengajarkan kitab Taurat, nggak apa-apa. Mereka menguasai kitab Taurat dengan baik. Hanya jangan ikuti tingkah laku mereka. Karena mereka hanya pintar mengajar, tidak dapat melakukan apa yang mereka ajarkan. Dan Yesus mengkritik mereka juga. Engkau memberikan beban kepada orang-orang lain, terhadap beban itu yang kau berikan, engkau sendiri tidak sanggup menanggungnya. 613 aturan diberikan, mereka sendiri nggak sanggup. Sebuah kejahatan. Kancing baju copot jatuh di lantai pada hari Sabat nggak boleh dipungut. Kemunafikan. Tapi kalau kancing itu jatuh di atas meja, kita ingin memindahkan, kita nggak boleh menggunakan jari, dengan siku boleh. Meniup kancing yang ringan boleh. Ini kan hipokrit. Flush toilet boleh, tapi menekan tombol lift nggak boleh pada hari Sabat. Engkau membebani orang-orang ini dengan segala sesuatu yang engkau sendiri tidak bisa pikul. Nggak boleh seperti itu. Yesus menunjukkan apa yang terjadi. Kamu juga pada hari Sabat, kalau hewan kamu jatuh ke dalam selokan, kamu tolong kok. Hewan kamu haus pada hari Sabat, kau beri minum juga kok. Kalau hari Sabat adalah hari ke-8, kamu ingin menunaikan tugasmu supaya tidak melanggar hukum Musa, engkau tetap menjalankan sunat pada hari ke-8 sekalipun itu hari Sabat. Itu kan sebuah kemunafikan, memberikan pengajaran yang memberatkan orang lain yang kau sendiri tidak dapat tanggung dan langgar. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, karena sebagai orang percaya mereka diperlengkapi dengan manual yang disebut Alkitab. Pegang Alkitab. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus jelas katakan. Hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat sehingga diperbudak. Ikuti manual Alkitab yang benar ini. Jangan ajaran yang tidak sehat seperti yang diajarkan orang Farisi. Pendewasaan dan pembekalan ini bertujuan agar orang percaya dapat menyelesaikan setiap pekerjaan baik yang telah ditetapkan Tuhan. Paulus menasihati Timotius agar siap mewartakan kitab suci setiap saat. Baik atau tidak baik waktunya. Menasihati dan mengoreksi orang lain. Mengoreksi artinya memberikan solusi dengan menggunakan firman Tuhan. Timotius harus mempelajari
mengamalkan, artinya mempraktekkan dan kemudian mengajarkan kitab suci setelah dipraktekkan. Dalam 2 Timotius 4 yang ketiga, Paulus memberikan alasan mengapa tugas tersebut mendesak. Cepat lo lakukan ini. Kenapa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kata Yunani yang diterjemahkan doktrin secara sederhana merujuk pada pengajaran atau instruksi. Sound doctrine artinya pengajaran sehat. Seringkali pengajaran dan instruksi yang sistematis dipahami sebagai doktrin. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai sound as in sound doctrine juga dapat dipahami sebagai sehat atau bebas dari kesalahan. Berikan pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, bebas kesalahan. Karena itu, ikuti Alkitab. Paulus memperingatkan Timotius bahwa akan tiba saatnya ketika orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, artinya mereka menyingkirkan Alkitab. Pengajaran yang sesuai dengan kebenaran yang tercatat dalam Alkitab. Mereka menafsirkannya, menginterpretasikan dengan cara yang lain, sesat. Mereka cenderung memilih pengajaran sesuai dengan apa yang telinga mereka ingin dengarkan. Dan pengajaran seperti ini mereka peroleh dengan menghadirkan guru-guru palsu, guru-guru bayaran, sesuai dengan kebutuhan telinga mereka, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 yang ketiga. Biasanya, memahami doktrin yang sehat mengharuskan individu untuk mengubah pola pikirnya, siap untuk berubah. Dimulai dari perubahan pikiran. Jika ia tidak ingin merubah pola pikirnya, dan oleh karena itu ia menolak untuk membuat perubahan pada pola hidup dan perilakunya, maka ia akan otomatis menolak ajaran sehat. Ngapain dengar? Pada awalnya, Petrus tidak mau memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi karena pemahamannya yang tidak tepat tentang apa yang Allah ingin dia lakukan. Kisah Para Rasul 10 menjelaskan hal ini. Namun Tuhan dengan sabar mengoreksi pemahaman Rasul Petrus ini dan mempersiapkan Petrus untuk memberitakan Injil kepada Cornelius, seorang pemimpin non-Yahudi, seorang Gentile. Petrus menanggapi doktrin sehat yang diberikan Allah dan bergerak maju tanpa rasa takut ketika dia melihat ada sebuah gambaran turun dari langit itu. Tentang haram dan tidak haram ini. Makanan yang boleh tidak boleh. Tuhan memberitakan, apa yang aku nyatakan halal, jangan dia katakan haram dong. Pergi, beritakan firman kepada Cornelius. Penting bagi kita sebagai guru dan pembelajar untuk mengingatkan perkataan, mengindahkan perkataan Paulus dalam 2 Timotius 4 yang ketiga. Apa fungsi kita sebagai guru? Apa fungsi kita sebagai pelajar, sebagai murid? Sebagai guru, kita harus mengajarkan doktrin yang sehat, yang benar. Berpegang pada kebenaran kitab suci, apapun konsekuensinya akibat kita mengajarkan itu. Dibencikah, disingkirkankah, dimusuhikah. Itu konsekuensi yang harus kita terima. Namun kita tetap berpegang pada kebenaran dan mengajarkan kebenaran itu. Sebagai pembelajar, kita harus mencari doktrin yang sehat dan menerimanya. Jika kita ingin hidup sesuai dengan kebenaran. Perhatikan itu, Acts 17 verse 11, New King James Version menyatakan tentang ini. Keinginan pelajar sebagai murid harus berada di belakang kebenaran kitab suci. Itu standarnya. Dengan penuh doa, ketika pelajar menjadi dewasa dan diubahkan oleh pembaruan pikiran, keinginannya semakin selaras dengan doktrin sehat yang terdapat dalam kitab suci. Dan saat tingkat kedewasaan kita bertumbuh, maka kita akan lebih terbuka dan dengan hati lapang dapat menerima pengajaran sehat dari kitab suci, dan kita akan lebih mudah membuat perubahan dalam perilaku kita. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan kita pada saat itu pun meningkat. Kesimpulan saya pada akhir pembahasan firman Tuhan hari ini adalah, summary-nya seperti ini. Adalah bermanfaat bagi pembelajar untuk menginginkan doktrin yang sehat. Penting juga bagi para pelajar untuk menguji apa yang diajarkan. Selama perjalanan misionaris Paulus yang kedua, dia melakukan perjalanan melintasi Yunani, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang,
Banyak yang percaya kepada Injil. Kisah Para Rasul 17 yang keempat. Dia sempat juga pergi ke Turki. Paulus akhirnya sampai di kota Berea, di mana dia juga menyebarkan Injil. Orang-orang Berea khususnya menerima Paulus dengan penuh semangat. Dan mereka setiap hari memeriksa kitab suci untuk melihat apakah yang dikatakan Paulus itu benar. Kisah Para Rasul 17 dan 11. Orang Yahudi Berea adalah contoh sempurna tentang bagaimana seorang pelajar atau murid harus menginginkan doktrin yang sehat dengan cara memeriksa Alkitab dan menguji segala sesuatu yang mereka dengar, apakah yang mereka dengar tersebut sesuai dengan doktrin yang terpapas di dalam Alkitab. Apakah yang diajarkan benar-benar sehat dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan. Tuhan tolong pada saat ini sehingga kami bukan hanya berhenti sekedar mendengar, tapi secara aktif menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Teman yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Dia berkati saat engkau masuk, dia berkati saat engkau keluar, dia berkati bakulmu, dia berkati tempat adonanmu, dia berkati kandunganmu, dia berkati kesehatanmu, dia berkati rumah tanggamu, dia berkati keturunanmu, dia berkati pekerjaanmu, dia berkati kesehatanmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan hikmat marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa pada kesempatan mendatang. Atas izin Tuhan, saya Harili mohon diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.